masih merasakan enjoy di sana, tapi ya pas waktu di Japri sama Pak Zulhamdi, saya melihat sistem di Allianz ini berbeda dengan dengan di tempat yang saya yang lama. Akhirnya saya memutuskan untuk bergabung di sini karena ada kelebihan-kelebihan yang membuat saya klik dengan bisnis yang ini. Oke. Nah, jadi di tahun 2018 itu ya sama dengan Tante Ana, saya itu trip pertama saya di Allianz ke Bali itu rame-rame. Nah, saya bisa bergabung dengan grup RIS di bawah Tante Ana itu sangat luar biasa sekali. Dan di tahun 2019 saya dapat trip Taiwan. Nah, bareng juga dengan Tante itu berangkatnya ke situ. Wow, itu keren banget ya. Karena apa? Karena baru langsung punya prestasi. Nah, saya ini dilahirkan 47 tahun yang lewat, jadi bukan muda lagi ya, di sebuah kota Paris. Jadi kota Paris itu nggak di Eropa aja, ternyata di Sumatera Barat juga ada kota Paris, Tante. Jadi kota Paris itu Pariaman sekitarnya. Nah, ya kota terindah di Sumatera Barat. Jadi tapi saya dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin. Jadi miskinnya itu bukan miskin biasa. Miskinnya miskin. Jadi miskinnya itu ya coba deh. Kalau ada nggak yang punya rumah orang tuanya itu yang terbuat dari papan, terus lantainya tanah dan atapnya itu rumbia. Jadi kalau kalau hujan, nah apalagi kalau hujannya terjadinya malam hari, ya otomatis saya dipastikan saya tidak akan tidur sampai pagi. Ya karena apa? Karena hujannya itu langsung menetes ke mata, ya ke wajah. Jadi memang begitu. Jadi kalau di era yang sekarang mungkin orang tua saya itu dapat BLT kali ya. Tapi karena zaman dulu di zaman Pak Harto itu ya saya nggak tersentuh sama sekali. Jadi ya keluarga saya itu rumahnya itu bukan di RT aja yang paling jeleknya, tapi mungkin di kelurahan itu paling jelek. Nah, di situ yang membuat saya itu menjadi pemicu dan pemacu saya, ya. Saya picu, ya saya terpacu dan terpicu karena keadaan saya itu, ya. Karena kehidupan masa lalu saya. Jadi akhirnya alhamdulillah saya di orang tua saya itu luar biasa. Walaupun beliau itu kedua-duanya buta huruf ya, nggak buta aksara, nggak bisa tulis baca. Saya disekolahkan sampai S3 saya di situ, SD, SMP, SMA saya di Padang. Dan akhirnya karena saya sudah punya tekad dan nekat, ya, akhirnya saya merantau lah dari kota Paris itu ke Jakarta tepatnya. Dan itu saya numpang tahun 1992 itu saya menumpang mobil truk ya, muatan bawang itu 4 hari 4 malam di perjalanan dengan bekal 25.000 dan 4 setel pakaian. Yang saya tuju adalah Jakarta. Jadi ada keluarga saya di Jakarta, keluarga tante saya, adik dari ibu saya. Nah, saya tuju di situ dengan maksud saya merubah nasib nih, karena di kampung saya itu jabatan sosial yang paling tinggi itu adalah supir. Jadi saya nggak mau jadi supir nih. Saya ingin mau merubah keadaan saya dari yang hidup miskin itu nggak enak dan ya nggak enak banget ya. Makanya kalau kenapa kita di sini ya kita harus kaya ya, di sini lubang uang ya. Tergantung kita mau mengerjakan apa tidak, yakin atau tidaknya. Nah, jadi kalau kita miskin itu kadang-kadang ya itu ada pelecehan, ada dihinaan, itu memang kita terima. Dan saya tinggal di keluarga, dan saya itu tinggal selama 2 bulan itu di keluarga tante saya. Ternyata itu yang saya terima juga, bekerja itu saya seperti apa namanya, ya namanya kita tinggal di rumah orang, saya juga tidak pangku tangan. Saya bekerja mengharapkan apa namanya sesuap nasi juga. Saya bekerja seperti
ART ya. Pagi-pagi saya juga cuci mobilnya, cuci WC-nya gitu ya. Tapi ya ternyata Inan itu masih datang juga. Katanya gini, saya masih ingat Om saya ngomong begitu ke saya. Orang tua saya itu kan jualan ikan ya. Ibu saya penjual seorang pemecah batu untuk jalan. Jadi di Padang itu kita memang kehidupannya memang begitu. Saya dilahirkan dari dua keluarga, tapi saya dilahirkan dengan dua orang saudara, saya dengan adik saya. Ya, tapi memang sudah bekerja kedua-duanya karena orang tua saya, bapak saya tukang jual ikan keliling, ibu saya pemecah batu untuk dijual ke kontraktor untuk jalan. Nah, itu nanti di aspal itu kan. Nah, nanti dikumpulin terus dijual per keranjang. Nah, itu aja kedua-duanya kerja aja udah nggak cukup. Saya hanya bisa bayar SPP tapi nggak jajan. Nah, selama saya sekolah itu saya pentingkan sekolah ini dulu. Bayar SPP dulu. Ya. Nah, tapi alhamdulillahnya ya saya kembali terima kasih kepada orang tua saya bisa sekolah sampai ini. Jadi datang ke Jakarta ini ya om saya ngomong begini ke saya, wah ini anak tukang ikan nggak, ini pulangin aja deh ke Padang nih anak tukang ikan ini nggak bakalan jadi sarjana di sini, ntar gila katanya gitu. Ya, jadi ya itulah ya kalau saya dihina begitu nggak masalah, tapi kalau orang tua saya dihina begitu, saya akhirnya memutuskan untuk keluar dari apa namanya rumah tante saya itu. Akhirnya saya cari pekerjaan. Akhirnya saya cari pekerjaan yang halal. Jadi tujuan saya itu ke sana tidak ada tujuan lagi. Saya harus melanjutkan hidup saya. Ya, saya harus bisa sukses bagaimanapun caranya. Akhirnya saya alhamdulillah karena Tuhan itu baik, akhirnya saya dapat pekerjaan yang halal itu jadi Connect Metro Mini. Ya, mungkin teman-teman masih tahu ya yang umuran yang apa namanya? tahun-tahun 90, tahun 2000 ya sampai itu masih ada Metro Mini. Jadi Metro Mini itu saya jadi kondektur itu selama 3 tahun. Dan alhamdulillah karena saya gigih, saya akhirnya promosi itu jadi supir. Ya, jadi S75 Pasar Minggu Blok M, S62 Pasar Minggu Manggarai, S604 Pasar Minggu Tanah Abang itu saya udah menjadi apa namanya drivernya di situ. Jadi alhamdulillahnya saya bersyukur di Metro Mini itu saya dapat ilmu, ya saya syukuri aja. Karena mungkin ya kalau nggak bekerja di Metro Mini itu saya nggak selesai kuliahnya dan saya juga tidak nggak bisa bawa mobil sampai sekarang. Nah, Tuhan itu memang membuat sebuah rencana yang baik untuk saya. Dan akhirnya apa namanya sekarang saya bisa punya mobil dan bisa mengendarai sendiri ya karena berkat saya supir Metro Mini itu. Ya. Jadi ini ada cerita juga ya, sebuah kekuatan afirmasi ya. Waktu dulu saya lewat dari Pasar Minggu ke Tanah Abang itu saya lewat tuh Jalan Sudirman Tamrin itu ya. Nah, jadi di satu hari kira-kira jam 12 itu ada karyawan pada bubaran di gedung yang tinggi. Nah, saya lagi ngenek itu waktu itu lagi apa namanya? Lagi jadi monyet lah. Menggantung di pintu. Ya, gantung pintu saya ngomong ya Allah ya Tuhan, ya Allah enaknya banget ya kerja seperti itu ya. Pakai jas, pakai dasi. Ya, enak banget gitu. Saya kepingin kayak gitu ya Tuhan, kapan ya saya bisa seperti itu. Tapi memang gitu ya, kekuatan afirmasi itu memang luar biasa. Mungkin Allah itu tidak mengabulkan apa namanya sedetik itu atau sehari kemudian atau seminggu kemudian, sebulan butuh saya bertahun-tahun. Akhirnya saya juga bisa bekerja di sebuah apa namanya gedung itu. Nah, gabung dengan Vision ya akhirnya saya punya jas, punya dasi. Nah, itu kekuatan afirmasi itu ya. Alhamdulillah saya jadi leader pakai dasi. Nah, itu yang saya bayangkan dulu, wah ternyata ya ini ya Allah mengabulkannya sekarang. Ya, dulunya saya waktu jadi connect saya apa namanya betul-betul
membayangkan bagaimana saya kalau bisa bekerja di gedung ini. Nah, ternyata Allah itu, maka yang penting kita usaha, yang penting jangan berhenti bermimpi, ya, jangan berhenti kita berikhtiar dan doa, itu yang terpenting. Jadi alhamdulillah, ya, nasib saya ini nasib bisa berubah, nasib itu bisa dirubah, yang nggak bisa dirubah itu adalah takdir, ya teman-teman semuanya. Jadi saya itu terpacu dan terpicu itu karena keadaan dan kehidupan masa lalu saya yang betul-betul tidak nyaman. Jadi miskin itu memang tidak nyaman, teman-teman. Jadi kalau ada banyak alasan orang, teman-teman, wah yang kaya yang sukses di alien itu orang kaya aja, enggak juga, teman-teman, ya. Saya aja orang yang nggak punya, yang miskin, ya kalaupun mau prospek kemana mau prospeknya, ya kan, mungkin ring 1 saya nggak ada, ya nggak, siapa yang akan saya prospeknya. Ternyata ada orang miskin juga, orang yang susah juga yang sukses di sini, ya alhamdulillah, ya ini luar biasa banget nih di alien ini. Nah, terpenting kita ini mau nggak mau menjalankan bisnisnya itu, mau nggak kita ini yakin nggak dengan bisnisnya ini, ya. Nah, yang kedua itu kenapa saya terus berlari, ya, apa yang saya raih, mindset saya dalam bisnis ini, ya, yang tadi ya saya udah cerita tadi tentang kehidupan saya, ya. Sekarang orang tua saya ada di saya, ya, tinggal dengan saya karena adik saya 2 orang saudara nih, adik saya sudah mendahului saya di tahun 1997, itu barengan dengan bapak saya, beda bulan aja. Jadi saya hilang dari peredaran, hilang dari kontak karena dulu nggak ada HP, nggak ada, cuma telegram doang. Jadi saya nggak ngabarin ke tante saya karena saya udah waktu itu bukan dendam, ya gimana ya, terpicu lah, ya saya ambil positifnya aja karena ya saya terima kasih juga ke om saya, kalau bukan karena om saya itu mungkin saya nggak jadi seperti ini sekarang ini, ya itu kita ambil. Jadi saya waktu itu saya nggak kabarin, jadi kena itu selama 6 tahun atau 7 tahun, ya, dari tahun 92 sampai tahun 98, ya tahun 98 waktu resesi ekonomi, ya, reformasi itu. Nah, saya selesai kuliah langsung datang ke tante saya, ya. Terus saya ngomong, tante ini saya udah sukses nih sekarang, ya kan. Wah, bukannya gembira tante saya waktu itu saya datang ke rumahnya di Kelapa Gading itu, tapi tante saya ngomong, wah kamu kemana aja selama ini, ngomong hilang aja, nggak ngasih tahu dia alamat kamu, ini bapak kamu sama adik kamu sudah meninggal tuh di Padang. Langsung saya berangkat ke Padang dan saya sampai di Padang, saya temui, saya datang, saya ziarah ke makam bapak saya yang betul-betul yang ini, yang nggak sempat apa namanya melihat kesuksesan saya. Juga adik saya, ya ibu saya juga nggak saya temui hari itu di situ. Ibu saya ternyata ada di rumah saudaranya. Karena nggak ada anaknya, sudah nggak ada, adiknya sudah nggak ada, dan saya juga nggak ada berkabar ke Padang juga. Dianggap sama orang tua saya juga udah meninggal dunia. Ternyata ibu saya sudah kehilangan ingatan, ya. Saya bilang ini saya Ben dari Hermanto. Saya si Beni, Mak. Saya bilang gitu. Ya, kamu Beni yang mana? Anak-anak saya udah meninggal kedua-duanya. Enggak, saya yang merantau ke Jakarta sudah. Ini orangnya masih hidup. Akhirnya saya bawa orang tua saya ke Jakarta. Ya, jadi itu ya yang saya bilang, miskin itu memang sudah nggak nyaman, ya, nggak nyaman banget, ya. Nah makanya sekarang ya kita harus kaya di sini supaya kita dihargai, dinilai sama orang lain, ya, kita bisa memberi, itu yang utama, ya. Makanya inilah bisnis teman-teman, ya, yang bisnis yang betul-betul yang memberikannya percepatan income ke kita, juga bisa membeli waktu kita, ya. Ini setiap orang bisa membeli jam tapi belum tentu bisa membeli waktu. Hidup manusia ini dibatasi oleh waktu. Waktu hari itu hanya ternyata tiga hari, teman-teman. Hari kemarin yang nggak bisa akan terulang lagi, hari ini kerjakan karena hari ini adalah hari yang terbaik. Jangan ditunda-tunda setiap pekerjaan yang ada, ya, setiap rencana yang ada, yang udah disusun, lakukan dan lakukanlah pekerjaan itu, jangan tertunda, ditunda, menunggu alasan yang diperbanyak, ya. Akhirnya apa,
ya waktu itu hilang, dan besok waktu yang besok belum tentu kita temuin teman-teman. Ya, hari ini berbuatlah yang terbaik untuk diri sendiri, keluargamu. Saya tidak ada terlalu tinggi cita-cita saya mau jadi yang terbaik dan satu provinsi, nggak ada. Jadi yang terbaik di satu kota media saya nggak ada. Tapi yang saya inginkan adalah yang terbaik dalam keluarga saya. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak keluarga saya. Itu yang membuat saya kenapa terus berlari sekarang ini. Karena saya alhamdulillah diberkahi oleh Tuhan, keluarga yang bahagia. Ya, anak saya 3, jadi sekarang ini umurnya masih kecil-kecil, umur 9, 7, dan 5. Jadi yang paling kecil itu usia 5 tahun. Jadi gapnya, jarak saya untuk mereka sukses ini masih jauh. Ya, makanya saya terus berlari di asuransi ini, di Allianz ini. Nah, saya ingin memberikan yang terbaik, jangan sampai yang saya alami dulu, ya, kehidupan saya, keadaan saya yang dulu itu akan mereka mengalami. Saya nggak rela. Makanya saya biarlah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang. Saya akan berjalan di sini. Ini bisnisnya nggak ada lagi yang bisa memberi, nggak ada lagi jawabannya. Bisnis yang lain. Saya juga udah pernah bekerja. Saya alhamdulillahnya ya, karena mungkin saya punya tekad dan nekat, ya. Saya itu orangnya tekad, ya, tekad saya kuat, nekat saya kuat, karena memang ingin merubah kehidupan itu, ya. Nah, saya sudah mencoba pekerjaan-pekerjaan yang lain di otomotif. Setelah saya selesai kuliah itu saya bekerja di otomotif. Terakhir saya itu jadi BM di sebuah merek mobil di Jalan Panjang. Nah, ya, di Kia Mobil Indonesia. Nah, setelah itu saya juga dagang, saya coba semuanya, tapi belum bisa menjawab tentang kebutuhan saya. Saya punya keluarga, anak-anak saya masih kecil. Saya ingin selalu dekat dengan anak-anak saya, ya, tentu dengan income yang sangat memadai. Nah, hanya jawaban saya yang bisa menjawab kebutuhan saya itu, keinginan saya itu adalah Allianz, teman-teman semuanya. Jadi di Allianz ini saya bisa ternak teri dulu pagi-pagi, antar anak dan istri, dan kemudian baru saya atur nih waktu jadwal kerjaan saya. Dan saya alhamdulillah, ya, ini konsep membeli waktunya ini pekerjaan ini, ya. Coba lihat teman-teman semuanya kembali ke sini. Tahun pertama, ya, kalau kita bekerja sebagai staf, ya, di tahun pertama ini digaji udah 10 juta. Ini konsep membeli waktu. Nah, kenapa saya terus berlari di sini? Ya itu, ya, keluarga saya adalah yang utama bagi saya, dan saya ingin memberikan yang terbaik bagi dia, bagi anak-anak saya. Jadi bisnis Allianz lah yang bisa bisa membeli waktu itu, ya. Coba lihat income di Allianz tahun pertama itu, kalau kita betul-betul jalankan, ya, bukan sekedar teori aja. Saya sudah membuktikan ini, ya, teman-teman, ya. Di tahun pertama aja income kita udah 20 juta. Di tahun kedua dengan sistem yang sama, dengan pekerjaan yang sama, kita nggak bikin lagi, nggak membuat sebuah sistem lagi, ya. Kita ikuti aja sistem yang udah ada di layar biru. Nah, 35 juta. Di tahun ketiga udah 92 juta. Nah, coba teman-teman, ya, kalau kita bekerja ini di tahun kelima baru income-nya baru 20 juta. Itu pun kalau punya manajer yang sayang atau direktur yang sayang sama kita. Prestasi kita luar biasa. Nah, jadi kalau kerjanya udah siang malam itu, teman-teman, nggak tidur gitu, ya. Mungkin income-nya di tahun kelima udah 20 juta. Nah, di sini di tahun kelima udah 1,2 miliar, teman-teman. Gagal pun, ya, 90% kita masih terima 120 juta per bulan loh, teman-teman, ya. Nah, makanya saya sekarang ini, ya, saya bersyukur banget nih, leader saya Pak Zulambi bawa saya ke sini, ya. Saya bisa membeli waktu. Nah, ya. Dan kenapa ini saya tampilkan ini, ya. Bisnis di Allianz ini ya, bisnis yang memberikan saya banyak waktu, tapi jangan dibuang-buang waktunya, jangan ditunda-tunda. Banyak teman-teman kita yang gagal di sini karena waktunya banyak alasan di situ, hujan lah, inilah alasannya terlalu banyak, ya. Nah, di sini, ya, kita hanya fokus aja, teman-teman, ya, mau belajar, yakin dulu, belajar, fokus, konsisten, dan actionnya.
Nah, kenapa kita harus konsisten teman-teman ya? Ya konsisten aja, fokus dan konsisten aja itu belum tentu membuat kita sukses di bisnis ini. Ya, apalagi konsis 2, konsis 1, konsis 3 itu nggak bakalan. Ya, jadi konsisten dulu lah ya, fokus dulu. Nih, ya saya akan perlihatkan video yang kita akan celaka nih kalau seandainya kita tidak konsisten ya. Ini udah jam 9 nih, tapi nggak apa-apa lah. Dengerin saya dulu ya, Tante ya. Tuh, jatuh celaka diri sendiri karena nggak fokus, ya kan? Nah, makanya di bisnis ini, udahlah, jangan dipikirkan yang lain. Ya, fokus aja berlari, ya, jangan dengerin kata-kata orang, ya. Tujuan kita hanya ke garis finish. Ya, tujuannya juara, gitu aja. Akhir tahun punya prestasi. Doakan Tante tahun ini saya dapat champion, tinggal udah ALP-nya udah 350 juta ALP, yang mudah-mudahan sudah apa namanya sudah bisa capai champion dalam bulan ini juga. Nah, karena mengingat dan waktu juga ini banyak nih mau saya sharingkan, bisa 7 hari 7 malam ya. Saya akhiri saja sharing saya di pagi hari ini, semoga bermanfaat, ambil positif buang negatif. Ya, saya tidak maksud menggurui, hanya berbagi informasi aja, tapi memang yang saya alami itu ada realitas sesungguhnya. Nanti di lain waktu saya akan ceritakan bagaimana kehidupan saya sebelum sampai ke sini. Ya, oke Tante, terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Tante juga, ke Pak leader saya luar biasa Pak Zul Hamdi. Terima kasih Pak Zul sudah membawa ke sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ben. Pagi ini saya cukup syok. Kenapa? Karena selama ini Pak Ben tuh suka ngebodor banget ya. Itu kalau kamu tuh benar-benar suasananya tuh cakap banget gitu ya. Ya benar-benar syok gitu ya. Dengar kisahnya Pak Ben, sangat menginspirasi banget teman-teman, belajar dari Pak Ben bagaimana ubah ya masa itu menjadi kenangan indah ya teman-teman ya, menjadi pemacu ya yang tadi Pak Ben bilang teman-teman, apapun keadaan kita kemarin ya teman-teman, jadikan itu menjadi satu kenangan yang indah nantinya ya teman-teman ya. Itu aja, thank you. Kita lanjut ke acara transition. Terima kasih Pak Jody, saya punya cucu sekuat Pak Ben. Saya benar-benar kagum sama kekuatan beliau. Oke, thank you semua teman-teman. Take care. Oke, thank you Pak Ben. Support sekali semuanya. Thank you Pak Ben. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ben. Bye semua.